Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Prawirosa dengan NIM 2010-11-127. Jadi di sini akan saya menjelaskan tentang flowchart dan struktur penulisan. Jadi dapat kita lihat di sini apa sih itu flowchart. Jadi flowchart atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika yang digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Dengan kata lain bisa kita jabarkan bahwa flowchart merupakan sebuah bagian dengan simbol tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dan hubungan antara proses materi dengan proses lainnya pada satu program. Nah, biasanya program ini dianotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi 4, wajik, oval, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat ada 5 jenis flowchart. Yang pertama itu ada sistem flowchart. Jadi sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem bagan. Dengan kata lain, flowchart ini deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu metode. Jadi flowchart sistem ini terdiri dari data yang mengalir melewati metode dan pelaksanaan yang mentransformasikan data itu. Terus di sini ada dokumen flowchart. Yang kedua itu biasa juga disebut dengan bagan alir formulir atau paperwork. Jadi flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tebusan-tebusannya. Jadi bagan alir debug ini memakai simbol-simbol yang sama dengan digunakan dalam bagan alir sistem. Terus yang ketiga ada systematic flowchart. Bagan alir skematik ini merupakan bagan alir yang mirip dengan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Jadi perbedaannya dengan bagan alir skematik, selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksudnya penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan hubungan kepada orang yang kurang tahu dan paham dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan simbol memudahkan untuk dipahami, tapi lama dan sulit untuk menggambarkannya. Di sini yang kita yang keberapa ya? Yang keempat. Nah, di sini ada yang keempat itu program flowchart, di mana merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Begitu saja, mungkin sudah jelas secara rinci untuk programnya. Nah, yang kelima itu proses flowchart. Jadi bagan alir proses ini merupakan bagan alir yang banyak digunakan untuk teknik industri. Jadi flowchart proses ini dipakai oleh perekayasa industri dalam mempelajari dan menggambarkan proses-proses manufacturing dalam analisis sistem. Flowchart ini digunakan secara efektif dengan fungsi menelusuri alur suatu laporan atau formulir. Terus dapat sini dilihat simbol dan notasi flowchart.
mungkin bisa dilihat ya, karena kalau dijelaskan mungkin agak lama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penulisan flowchart. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan flowchart. Yang pertama, flowchart dimulai dari atas ke bawah. Nggak ada itu flowchart dari ke bawah ke atas, nggak ada. Nah, terus yang kedua, instruksi dalam bagan alir harus jelas dengan menggunakan kata kerja dan memiliki alur data yang rinci dan jelas. Yang ketiga, dimulai dengan awal dan diakhiri dengan akhir. Harus memiliki input dan output. Jadi suatu flowchart harus memiliki input dan output. Dan yang kelima, menggunakan penghubung atau flow direction, simbol atau instruksi yang terpotong. Jadi di dalam flowchart ini kita membagi 3 struktur penulisan, yang antaranya pertama struktur sequence sederhana, yang kedua struktur batching, yang ketiga struktur looping. Dapat lihat struktur sequence merupakan flowchart yang alurnya mengalir secara berurutan dari atas ke bawah, atau dengan kata lain tidak adanya percabangan atau perulangan. Nah, yaitu terus ke bawah, nggak ada percabangan perulangan. Nah, yang kedua merupakan struktur batching, merupakan flowchart dengan struktur percabangan yang digunakan untuk menyeleksi kondisi dan menentukan pilihan proses selanjutnya. Yang ketiga, struktur looping merupakan flowchart dengan struktur perulangan yang digunakan untuk mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai suatu kondisi terpenuhi. Mungkin itu dari penjelasan saya untuk flowchart. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas lagi tipe data turunan di modul 5 ya. Kata di modul 4, sekarang modul 5. Nah, tipe data turunan itu terdiri dari array, struct, dan pointer. Nah, yang pertama kita akan membahas array. Jadi, array merupakan kumpulan dari beberapa nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Jadi, letak array ini letak atau urutan dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Nah, array sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada array 1 dimensi, yang kedua array 2 dimensi, dimensi 2, yang ketiga array multidimensi. Nah, kita yang pertama di array dimensi 1. Di sini menjelaskan bahwa array dimensi 1 adalah kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki data yang sama dan hanya memiliki satu indeks saja. Jadi pada array 1 dimensi ini hanya memiliki satu indeks, nggak lebih nggak kurang. Nah, jadi setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Indeks array secara default dimulai dari 0. Jadi array ini pada umumnya dimulai dari 0. Pendeklarasian umumnya itu dapat kita lihat tipe, array nama dan array indeks. Terus sini terdapat contoh. Jadi di sini ada integer nilai. Di sini ada indeksnya 5. Jadi batas maksimal yang dimasukkan itu hanya 5. Jadi di sini dapat kita lihat ini indeks pertama, indeks kedua, 3, keempat, dan kelima. Kan array dimulai dari angka 0. Nah, di sini ada catatan. Jadi string juga sebenarnya merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array dinyatakan dengan jumlah string. Terus yang kedua ada array dimensi.
dapat kita baca di sini array dimensi 2 merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki TP sama dan elemen yang diakses melalui dua indeks. Nah, di sini pendeklarasiannya tipe array nama, array indeks ada dua, indeks 2 dan 1. Contohnya di sini integer x 3 4, array 3 dan 4. Jadi array 3 ini dia berfungsi sebagai apa? Dia sebagai baris. Nah, ke array 4 ini jadi kolom. Jadi kolomnya ada 4, jadi baris 3. Terus cara mengakses array. Untuk mengakses array misalnya kita ingin mengisi elemen array baris 2 kolom 3 dengan 10. Maka perintahnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita ingin mengisi baris 2 di kolom 3. Nah, di sini dengan 10 kita menginputnya dengan x array 2 array 3 sama dengan 10. Terus ke array multidimensi. Jadi array multidimensi ini sama halnya dengan yang di atas, yang array dimensi 2. Karena waktu terbatas kita langsung saja ke bagian struct. Di sini struct adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa variabel yang memiliki tipe data yang berbeda digabung dalam satu struct. Jadi struct ini saling berhubungan, yaitu name, nama, dan IPK. Dapat sini kita lihat contoh programnya. Nah, ini array struct mahasiswa, ada surname, address, umur, alamat, dan nama. Mungkin ini udah jelas ya. Terus ke pointer. Nah, pointer adalah suatu tipe data turunan yang digunakan untuk menyalin alamat sebuah variabel dengan tipe data yang sama. Jadi bagaimana kita tahu ini pointer? Itu ditandai dengan tanda bintang. Jadi tanda bintang di depan yang dinamakan asterisk. Terus ke kode ASCII, di mana kode ASCII ini adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Rentangnya itu dari 0 hingga 225 dalam desimal, atau 00 hingga FF dalam heksadesimal. Kode ASCII ini dapat dibagi menjadi dua set, standar ASCII chart dan extended ASCII chart. Jadi standar ASCII chart berkisar dari 0 hingga 127 dalam desimal, atau 00 hingga 7F dalam heksadesimal. Nah, untuk tabelnya dapat kita lihat. Nah, ini tabel ASCII. Mungkin itu sudah jelas. Kita lanjut saja ya. Kita ke modul berapa ya? Ini modul 6 ya. Oh, kita langsung aja modul 7. Modul 7. Di modul 7 yaitu manipulasi bit. Apa sih manipulasi bit? Jadi manipulasi bit adalah tindakan memanipulasi bit atau potongan data lainnya secara algoritmik
lebih pendek dari kata. Jadi dengan kata lain apa ya, kita ingin menyingkatnya atau menggeser angka, mungkin begitu untuk secara umumnya. Jadi operasi dalam bit ini terdiri dari operator bitwise, di mana operator bitwise adalah operasi matematika yang mengoperasikan suatu nilai dalam bilangan biner. Operasi bitwise akan bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi operasi bitwise ini sama halnya dengan mengkonversi dari bilangan biner bilangan desimal menjadi biner. Terus di sini kita lihat tanda-tanda operatornya. Jadi kalau ini tanda ada tanda panah, tanda ujung panah ada 2, berarti itu menunjukkan kita menggeser ke kiri. Ini ke kanan, kita menggeser ke kanan. Untuk N itu disimbolkan dengan ini N. OR itu dapat dilihat simbolnya kayak gini, XOR, OR, dan NOT. Nah, terus aneh ya, dengan operasi bitwise shift left. Jadi operasi bitwise shift left ini digunakan untuk menggeser sejumlah bit ke kiri. Nah, dapat dilihat contohnya ini. Nah, contohnya 00000011100100 sedangkan 2201 digeser 1 bit ke kiri, di bagian kanan disisipkan 0 sebanyak bit yang digeser. Jadi kita menggeser bitnya, jadi 0000001100100010. Nah, hasilnya 402. Mungkin itu cukup sederhana untuk dipahami. Terus di sini ada operator bitwise shift right, geser ke kanan. Nah, mungkin ini kalau udah dipahami yang ini, udah dipahami juga yang menggeser ke kanan karena caranya sama. Terus operator bitwise N. Jadi operator bitwise ini digunakan membandingkan bit dari 2 operan akan bernilai benar jika nilainya 1. Jika semua operan digabungkan bernilai benar 1. Contohnya, nah ini contoh 11000001 ada 1, 0110000100 Nah, dia akan bernilai bernilai 1 jika keduanya 1. Nah, di sini kan 1 0, berarti hasilnya 0. Kapan dia 1? Ketika nilainya semuanya 1. Di sini nilainya 1, si 1 berarti masukkan 1. Benar. Kayak gitu aja, gampang ini, Pak. Kalau operator N. Nah, untuk OR, kalau OR itu digunakan untuk membandingkan bit dari 2 operan akan bernilai benar jika ada salah satu operan yang digabungkan ada bernilai benar. Nah, ini ketika nilai ada 1, salah satunya bernilai 1 maka nilainya benar. Nah, kapan dia 0? Ketika nilainya sini dilihat ketika nilainya 00. Nah, ketika nilainya 00 maka dia akan hasilnya 0. Begitu.
Nah, terus ke operator bitwise SOR. Di sini operator bitwise SOR digunakan untuk membandingkan bit dari dua operan akan bernilai 1 jika dari dua bit yang digunakan hanya bernilai benar. Nah, ini sama sama dengan OR. Cuman ketika nilainya dia 1 maka dia hasilnya 0. Kalau OR, kalau dia hasilnya 1 nilainya dia 1. Kalau 1 berarti 0. Kebalikan dari OR lah ini. Nah, terus ke operator bitwise NOT. Nah, operator bitwise NOT digunakan membalik nilai bit dari suatu operan. Jadi kita membalikan aja ini. Jadi ketika angka 00001000 ketika dibalik, maka nilai yang 0 akan menjadi 1 dan nilai 1 akan menjadi 0. Mungkin begitu, cukup gampang ya untuk dipahami. Terus di sini format bilangan komputer. Yang pertama ada bilangan desimal. Jadi bilangan desimal bilangan yang basisnya 10. Jadi bilangan desimal ini dimulai dari angka 0 sampai 9. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 angka. Nah, untuk penulisannya contoh ya. Contoh penulisannya di sini ada 22 berbasis 10. Nah, basis 10-nya ini menandakan bahwa angka 10 ini menandakan bahwa bilangan tersebut bilangan desimal karena berbasis 10. Oktal, untuk bilangan oktal di sini bilangan oktal yaitu terdiri dari 8 basis. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 angka. Tulisannya itu sama dengan ini, cuma dia basis 8. Jadi kita tulis 8 di setelah angkanya. Nah, terus ada heksadesimal. Nah, heksadesimal ini ada biasa disebut dengan juga ya, bilangan berbasis 16. Kenapa 16? Karena di sini ada beberapa angka itu 0, 1 sampai 9 dan dilanjutkan A sampai F. Jadi semuanya itu ada 16 angka atau huruf lah. Karena ABCD ini kan huruf. Nah, tulisannya itu sama semua. Pasti ketika kita menulis angkanya, kita menulis basisnya itu di belakang. Basisnya itu basis 16. Terus di sini bilangan biner. Nah, ini bilangan biner ini sebenarnya sih paling gampang ya. Paling gampang dipahami karena bilangan biner cuma terdiri 2 angka, itu 0 dan 1. Nah, ketika jadi bilangan ini berbasis 2. Nah, biasanya ini memakai logika ketika angkanya 0, maka suatu keadaan itu dinyatakan salah atau false. Nah, sedangkan ketika angkanya 1 itu bisa dikatakan dengan benar atau true. Contoh tulisannya itu seperti ini, bisa dilihat 0011 010 berbasis 2. Jadi angka yang di biner ini cuma ada 2, yaitu 1 dan 0. Mungkin dari itu penjelasan saya. Apabila terjadi kesalahan, maklumlah orang saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.